Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, kesehatan, serta kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini yang penuh keberkahan di bulan suci Ramadan ini kita dapat bertatap muka dalam Zoom kajian subuh bersama orang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan umatnya sehingga hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama mengikuti kajian subuh ini dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Amin. Ya Allah. Baik, sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu petugas pada kegiatan pagi ini. Yang pertama, penceramah kita pada pagi ini yaitu Ibu Herlina SPDI. Pembawa acara saya sendiri, Vera Fati, moderator Ibu Rosalina SPD, pembaca Al-Quran Ibu Sofia Fitriani SPD, baca doa Bapak Ibu Supriyatna SPDI, dan operator pada pagi ini Bapak Rizky Ridwan SPDI. Recording in progress. Untuk mempersingkat waktu dan menambah keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Ibu Sofia Fitriani SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ala dalika minasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Quran surat Al-Hasr ayat 18 sampai 24. Ibu bapak nyuhunkeun waktu sakedap abi nyuhunkeun karidoan sareng kaikhlasanana jorong doa kanggo anu nuju teu dararamang khususna kanggo Ibu Ajah Nur Asiah staf pengajar di TK Negeri Lukman Al-Hakim Kertayasa. Ayeuna anjeunna nuju diangkeun teu damang mudah-mudahan enggal sehat deui sabihara biharina deui amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena Iya benar. Atur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sofiatul ini atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menjadi cahaya dan petunjuk dalam kehidupan kita. Amin, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini tiba saatnya yang kita nantikan bersama, yaitu penyampaian materi kajian subuh dengan tema muhasabah diri menuju pendidik yang dirahmati Allah. Agar acara berjalan dengan tertib dan hikmat, marilah kita serahkan jalannya kajian kepada Ibu Moderator, Ibu Rosalina SPD. Kepadanya kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Iya Bu. Jelas Bu. Iya, puntenna Pak Budi rada sinyalna rada sae ya di Cibanten. Oh, siap. Saya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pera selaku MC yang telah memberikan waktunya kepada saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara tausiah subuh bersama orang soleh. Izinkan membacakan pantun ya Bapak Ibu. Ya, Pergi ke pasar waktu fajar, langkah ringan penuh harapan. Kajian subuh mari kita gelar, muhasabah diri sebagai pendidik beriman. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah dan penuh ampunan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena setelah menunaikan sholat subuh kita dapat menghadiri kajian subuh ini sebagian bagi dari ikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Peran kita sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak dalam keteladanan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki kegiatan inti, yaitu penyampaian materi dengan tema muhasabah diri menuju pendidik Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Nina Herliana, SPDI, kami persilahkan. baik, terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cijulang beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua PGRI Ranting se-Kecamatan Cijulang serta jajarannya, seluruh kepala sekolah
Bapak Ibu guru hebat se-Kecamatan Cijulang yang juga saya hormati dan mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita di pagi hari ini bisa berkumpul bertatap maya dalam ruang Zoom di pagi hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, mohon izin untuk memaparkan materi di kajian subuh kali ini dengan tema muhasabah diri menuju pendidik yang dirahmati Allah. Namun sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam pemaparannya ada banyak hal yang kurang berkenan ya di hati Bapak Ibu. Itu betul-betul karena keterbatasan keilmuan saya gitu ya. Jadi kepada para ustadz, ustazah mohon dikoreksi ya gitu ya. Karena imah sanes namanya sanes tausiah gitu. Ini mah hanya diajar simkuring diajar nyarios gitu di payunan Bapak Ibu sadayana da benten Bapak Ibu geuning ari nyarios anu teu leres masuk mani bentes gitu mani pinter gitu ari nyarios nu sae mah ngadeg-deg ya oge sakinten Zoom gitu pamit teh Zoom mah katawis gitu ngadeg-degna. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan ini. Artinya apa? Itu artinya kita sudah melewati masa-masa awal Ramadan. Di awal-awal Ramadan itu kita masih semangat ya Bapak Ibu. Sapertos anu diuningakeun kamari bahwa menyambut Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tidak perkataannya tidak ahlan wasahlan tetapi marhaban ya Ramadan. Saking apa? Saking kita menghormati bulan Ramadan dan kita apa ya meluapkan kerinduan kepada bulan Ramadan itu dengan cara apa itu ya di awal-awal Ramadan ini kita meluapkan Ramadan itu dengan berbagai macam hal kebaikan. Enten di masjid-masjid taraweh oge pami awal-awal masuk pinuhnya Bapak Ibu barisanana murangkali sepuh sadaya ka masjid. Terus lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran di rumah-rumah bergema. Itulah euforia awal-awal Ramadan. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke fase yang kedua. Karena ada sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Ramadan ini dibagi menjadi 3 marhalah. Itu marhalah yang pertama yaitu 10 hari pertama awaluhu rahmatun. Jadi awalnya itu adalah rahmatun. 10 hari pertama itu rahmatun. Jadi banyak kegembiraan, semangat masih bagus, ngaji kita masih banyak, tarawih kita lengkap dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kita masuk ke marhalah yang kedua yaitu marhalah di mana kita memasuki wa'au satuhu magfiratun. Jadi di marhalah yang kedua ini masa-masa pengampunan gitu. Kemudian yang ketiga wa akhiruhu itqum minannar. Jadi masa-masa 10 hari terakhir adalah masa-masa di mana kita menjaga diri kita dari api neraka. Nah, yang kita rasa di apa yang kita alami saat ini, kita sudah memasuki ke masa pertengahan di bulan Ramadan, yaitu wa'ausatuhu magfiratun. Jadi masa-masa pengampunan. Bagaimana cara kita meraih pengampunan itu? Tentu dengan bermuhasabah, gitu ya. Muhasabah itu kalau tidak salah mohon dikoreksi para ustadz, ustazah. Muhasabah itu kalau dalam bahasa Arabnya asal katanya dari hasaba yuhasibu hisaban ya.
yang artinya adalah perhitungan gitu ya. Jadi kita menilai diri kita, mengoreksi diri kita sebelum kita dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya kita harus mengoreksi diri kita? Nah, ini ada di surah Al-Hasyr ayat 18 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzi, apa ini? Ya ayyuhalladzina taqullaha wa la tangdur al-ayah. Nah, di sini kita lihat ada, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuatnya. Nah, memperhatikan yang telah kita perbuat ini bagian dari muhasabah diri, gitu ya. Kenapa kita harus bermuhasabah diri? Tentunya supaya kita bisa melihat apa yang telah kita perbuat. Kenapa kita harus melihat apa yang telah kita perbuat? Supaya kita bisa menjadi lebih baik, gitu ya. Mengacu kepada tadi yang awal, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini apakah perbuatan kita di hari-hari yang lalu sudah mengacu kepada bertakwa kepada Allah atau belum, gitu ya. Contohnya misalnya di bulan Ramadan ini kita bandingkan ya Ramadan kali ini dengan Ramadan yang telah lalu. Misalnya di Ramadan Kapung Kurma misalnya tadarusna teh sadinten teh saayat gitu. Nah, perbaiki di Ramadan sekarang, tambihan atau tadarusna janten sahari teh sajus ayeuna. Gitu. Tarawehna Kapung Kurma sok bolong-bolong gitu. Ayeuna mah rapetan gitu ya di Ramadan kali ini. Nah, itu kita mengpeng gitu, mangpang mengpeng momennya tepat gitu ya. Jadi marilah kita untuk sama-sama bermuhasabah atau nyaliksikan diri, itu istilahnya kalau bahasa Sundamanya nyaliksikan diri naon anu ku urang tos dilakonan kapengker upami aya anu teu leres dilereskeun, karena perbuatan kita hari ini adalah cermin bagi perbuatan kita hari esok. Perbuatan kita di dunia sekarang adalah cermin untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Untuk itu, mari kita sama-sama menghisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bukan hanya saja diri kita sebagai manusia saja yang harus kita evaluasi, tetapi ada yang melekat pada diri kita, yaitu profesi kita. Profesi kita sebagai guru ini adalah profesi yang sangat luar biasa, profesi yang menjadi fondasi bagi akhlak-akhlak manusia. Guru itu mempunyai amanah besar. Guru itu adalah orang yang dititipi Allah amanah yang luar biasa. Dan itu juga akan dipertanggungjawabkan. Seperti yang tertera di sini, yaitu kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Gitu. Lah, udah abdi mah guru gitunya, ai pemimpin mas kudunu di dia yang ngajareret aya bintangna misalnya gitu, atau kepala sekolah minimal gitu ya, atau kepala dinas, nah itu pemimpin misalnya. Tidak ya Bapak Ibu, guru juga pemimpin untuk anak didiknya. Guru juga pemimpin di kelas-kelasnya gitu. Bagaimana guru memimpin hati muridnya? Bagaimana guru
membimbing muridnya. Bahkan bagaimana guru membimbing, menumbuhkan akhlak untuk masa depan anaknya. Jadi itulah, karena kita ini akan dihisab, maka perlu kita mengevaluasi diri kita dengan menanyakan kepada diri kita, bermuhasabah, apakah hati kita ini sudah hadir untuk anak-anak kita? Selama ini, apakah perbuatan kita sudah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita? Bahkan niat kita, apakah sudah betul kita mengajar itu karena Allah? Itu bentuk muhasabah kita sebagai guru. Kembali lagi, pertanyaan-pertanyaan itu kembalikan kepada kita. Agar supaya apa? Supaya kita tidak terlalu jauh melenceng dari niat kita awalnya. Karena niat awalnya kita adalah mengajar karena Allah, menjadikan anak-anak yang bertakwa. Jadi sebelum anak-anak bertakwa, kita dulu gurunya yang harus bertakwa. Jadi Ramadan kali ini kita harus melatih diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti apa lebih baiknya? Ya, tadi ya, kita itu lebih baiknya itu harus menjadi orang yang bertakwa. Di surah Al-Baqarah ayat 183 di ujung-ujungnya. Jadi la'allakum tattaqun. Nah, itu menjadikan orang-orang yang bertakwa, menjadikan guru-guru yang bertakwa, menjadikan guru-guru yang menghasilkan anak-anaknya bertakwa. Gitu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melatih diri kita. Apa saja yang bisa kita latih dalam diri kita, karakter yang bisa kita latih dalam diri kita. Di antaranya yaitu sabar dan juga ikhlas, gitu ya. Kenapa saya memilih karakternya hanya 2 saja, sabar dan ikhlas? Padahal banyak ya karakter-karakter yang bisa kita latih di bulan Ramadan ini. Saya memilih yang paling urgent saja, yaitu sabar dan ikhlas, karena guru ini lebih dekat dengan karakter ini. Kenapa guru harus sabar, harus punya karakter yang sabar? Karakter ini karena guru itu berhadapan dengan proses, gitu ya, bukan hasil instan. Di proses itu seperti kita menanam pohon ya, tidak semua benih jadi babarengan gitunya. Pasti aya benih anu naon, anu terlambat jadi gitunya. Begitupun siswa-siswi kita, tidak serta-merta kita memberikan pembelajaran teh murang kali teh langsung ngartos sadaya gitunya. Pasti aya murang kali anu pahamna rada telat gitu. Kedah ngangge treatment naon heula nembe paham. Kedah kumaha heula nembe terang gitu murang kali. Nah, itu guru perlu kesabaran. Nah, kesabaran ini harus dilatih karena bukan bakat ya. Ari bakat mah tos pamasihan ti Gusti, misalkan teh suanten sae gitu, tah itu mah bakat gitu ya. Nah, kalau sabar ini bukan bakat. Sabar ini adalah karakter dan perlu dilatih. Di mana dilatihnya? Nah, ini sekaranglah saatnya gitu ya. Kita melatih kesabaran pada saat bulan puasa ini. Bagaimana caranya? Ibu bapak pasti punya banyak cara untuk melatih kesabaran. Di antaranya misalnya gini ya, kita tuh kan setiap hari puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kiat kan Bapak Ibu saomnya. Nah, piraku atuh gitu ya. Sabaraha menit, 10 menit, sajam, 2 jam di sekolah. Piraku atuh teu tiasa nahan sabar gitu ya.
nahan amarah gitu, nahan kakesel gitu. Bade kamurang kali atanapi karena naon baik misalnya teh karena pekerjaan biasanya nusok langkung rada orang tersulut teh gitu karena banyak pekerjaan. Komo upami tibu usi tos merelek gening gitu. Banyak nu hiji can atau sumping deui nu sanes kasabaran teh asa diuji gitu ya. Nah, Ibu, Bapak Guru, di Ramadan ini marilah kita jadikan sebagai momen untuk melatih kesabaran kita. Kemudian karakter yang bisa dilatih di bulan Ramadan ini yaitu yang kedua yaitu karakter ikhlas. Ya, Bapak Ibu. Ikhlas yaitu memurnikan niat beribadah dan beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharap pujian, pengakuan atau imbalan dari manusia. Ikhlas ini memang sulit ya, karena yang tahu ikhlas itu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sapertos kamari Ustadz Anuti Payun bahwa ikhlas itu Allah tidak mendefinisikan itu, tidak mendefinisikan ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ge dilebetna teu aya kata-kata ikhlas, tapi langsung qul huwallahu ahad. Jadi keyakinan kita kepada Allah. Jadi nu terangeun ikhlas sareng henteu nama iwati saha diri urangnya lira sareng Allah. Itu jadi mari kita kembalikan itu atau latih diri kita untuk menjadi ikhlas. Nah, simkuring naros ya ke Bapak Ibu sadaya. Hari ini puasa semuanya atau ada yang lagi uzur tidak puasa? Insya Allah Bu. puasa. Insya Allah sawabnya kalau saumah daya mah itu. Aya nu maksa teu Pak Bu saum? Henteu ya. Alhamdulillah henteu. Alhamdulillah henteu nyata aya nu maksa. Urang ngalaksanakeun saum teu aya nu maksa di bumi nyalirage henteu bocor gitu nya. Henteu nyolong-nyolong bocor gitu. Ikhlas we saum gitu. Sanaos urang teh teu terang. Ku Allah teh duka ditampi duka henteu. Duka bade dimasihan nilai sabaraha gitu nya. Tapi urang ngalaksanakeun puasa begitu. Nah, keikhlasan itu cobian larapkeun ka urang dina waktos urang ngajar gitu. Kabayangnya Bapak Ibu, karena kalau mengajar itu katanya sudah ditentukan ya nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nilai mengajar itu apabila seseorang mengajarkan satu huruf saja kebaikan, maka Allah akan memberikan satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Itu katanya. Koreksi ya Bapak Ibu kalau salah. Kemudian mengajar itu merupakan amal jariah yang tidak terputus. Gitu ya. Ketika manusia meninggal kan amalannya terputus. Nah, kecuali 3 amalan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, kita berarti ada di bagian yang kedua, yaitu menyampaikan ilmu yang bermanfaat, termasuk juga apa amal jariah. Jadi keikhlasan itu bisa dilatih ketika kita mengingat bahwa ilmu teh amal jariah yang tidak akan putus-putus. Mudah-mudahan sing janten amal kasayan kangge urang sadayana. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa konsisten melatih diri agar bisa bersabar dan ikhlas ya. Guru tanpa sabar akan mudah marah, dan guru yang tidak ikhlas akan mudah lelah, sering guguru tuh gitu.
sejatinya bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi membentuk jiwa manusia. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini adalah momen yang paling baik bagi kita untuk bermuhasabah, untuk mengoreksi diri kita sebagai guru. Hadirkan jiwa kita, hadirkan hati kita bersama dengan anak-anak didik kita. Karena kita bukan hanya menjadikan manusia yang sukses di dunia saja, tetapi kita akan menjadikan calon-calon penghuni surga. Kita mungkin tidak terkenal seperti konten kreator, ya, tidak spiral konten kreator, tidak terkenal seperti artis, tapi mudah-mudahan di langit Allah mencatat kita sebagai guru yang ikhlas, yang dirahmati Allah, yang akan menjadikan anak-anak kita jembatan bagi kita untuk membuka pintu surganya Allah. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung paparan materi ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya sedikit mengakhiri pemaparan materi ini dengan kata-kata penutup. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Ya. Boleh. Terima kasih. Bapak Ibu, murid kita mungkin lupa akan pelajaran kita. Tapi yakinlah, mereka tidak akan pernah lupa cara kita memperlakukan mereka. Mari jadikan Ramadan ini titik balik dari amal perbuatan kita. Bukan hanya menjadi guru yang profesional, tetapi mudah-mudahan kita menjadi guru yang dirahmati Allah. Dan menjadikan profesi kita ini sebagai jalan untuk menuju surganya Allah. Itu yang kita harapkan semua. Karena sejatinya kehidupan bukan hanya di dunia saja, tetapi kita akan menuju kepada kehidupan yang lebih abadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan pemaparan materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nina Herlian SPDI yang telah menyampaikan materinya. Silahkan kepada Bapak Ibu Guru, kalau ada yang ingin bertanya, mohon raise terlebih dahulu. Silahkan dari TK Lukman Al-Mul Hakim untuk memberikan pertanyaannya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hapuntenna abdi sanes panginten merasa bahagia ngadangu ilmu ti Ibu bahwa guru itu harus sabar dan ikhlas. Kalau tidak sabar dan ikhlas itu rasanya akan berat dan selalu menggerutu. Saya mau tipsnya Bu, karena di bulan Ramadan ini kok anak-anak teh sarasa ngagoda tah gitu Bu. Ya Allah, Ibu sing jalepretna eta murang kali. Anu naik mah, anu jujungkiran mah eta teh Bu. Abdi teh merasa kumahanya Bu, diabaikan, bukan abaikeun bilih kumaha wae. Di wartosan teh ade duduk sakedap duduk da panginten murang kalih mah benten komodi TK nya Bu, masa bermain gitu tah.
Teras upami si anak teh dikasih perhatian, contohnya si anak itu teh yang suka naik, yang suka jujungkelan, yang suka itu teh kita rangkul Bu. Tapi kan anak yang lain masih banyak gitu. Hoyong tipsna kumaha menghadapi anak-anak yang khususnya di TK yang masih dunianya bermain, tapi kita tetap bersabar dan ikhlas terutama di bulan Ramadan ini. Itu Bu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Nina, mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang kedua? Atau langsung saja? Boleh ya. Baik, Ibu dari TK Manul Hakim ya. Anak-anak usia TK itu memang usia masa-masa golden age ya Bapak Ibu. Jadi masa-masa keemasan begitu. Dan memang di masa-masa keemasan itu yang bertumbuh dan berkembang itu baik secara fisik maupun mentalnya. Dan ada seorang ilmuwan, saya lupa lagi siapa namanya, bahwa katanya ketika anak di usia TK itu gitu ya, mereka itu kan si otak kiri dengan otak kanannya itu kan belum bersatu ya gitu. Nah, stimulasi untuk menyatukan mereka itu dengan beraktivitas gitu atau berlari-lari, manjat gitu, naik, lompat, jujungkiran. Nah, itu adalah ternyata itu merangsang pertumbuhan otak mereka gitu. Jadi wajar saja ketika di usia-usia itu anak-anak tetiasan cicing gitu. Malihan mah anehnya Bapak Ibu upami murang kali dina usia TK cicing gitu ta kunaon gitu karena alamiah anak-anak di usia itu memang aktif begitu karena merangsang secara alami merangsang pertumbuhan otaknya. Nah, yang Ibu menghadapi anak-anak seperti anak-anak TK gitu bagaimana kita tipsnya bersabar gitu menghadapi anak-anak mereka. Yaitu kalau tips secara apa ya, secara saklek tips 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu tidak ada. Tetapi kalau menurut saya itu kembali lagi kepada niat gitu ya. Luruskan niat kita. Ketika niat kita sudah lurus bahwa kita adalah seorang guru yang harus berkewajiban untuk mendidik, bukan hanya mengajar, mentransfer ilmu, tetapi mendidik, membimbing tumbuh dan kembang anak, bertumbuh dan berkembang, itu akan tumbuh gitu ya. Sambil apa kita melatih diri ya seperti itu tadi, bersabar sedikit-sedikit dengan hal-hal yang kecil. Kemudian nanti akan, yang penting kita melatihnya dengan konsisten gitu. Melatih kesabaran kita dengan konsisten. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, anak-anak TK itu memang di usia seperti itu memang seperti itu. Di pembelajarannya tidak monoton ya. Ada metode-metode lah Ibu guru TK mah langsung langkung pawas ya. Ada apa dan lain sebagainya. Habiskan dulu energinya gitu, energi anak-anaknya, misalnya breaking nah anu jingkrak-jingkrak supaya nanti setelah terkuras energinya mereka akan diam gitu mungkin ya.
Atau juga ada tips yang anak yang hiperaktif itu gitu ya, itu dipeluk beberapa menit dan dielus ininya ya, tengkuk sampai ke tulang belakangnya itu. Katanya seperti itu ya. Jadi tipsnya itu cuma satu ya Bu, luruskan saja niat gitu. Bagaimana kita meluruskan niat? Kalau niat kita sudah karena Allah, apapun itu yang kita jalani, insya Allah kita akan eh, sabar dan ikhlas. Mungkin dari teman-teman yang lain yang punya pengalaman yang satu ya, menghadapi anak-anak yang seperti itu. Bapak Ibu guru TK mungkin ada yang hadir, silahkan bisa ditambahkan. Kalau dari saya cukup sekian. Boleh izin menambahkan Ibu? Boleh Iya, ya. silakan Ibu. Kalau berpengalaman saya ya Bu, ketika kita menghadapi anak-anak seperti itu teh, udah sami kan abis di TK gitu Bu. Jadi lebih ke kita mencintai pekerjaan kering Bu. Jadi menikmati gitu maksudnya. Lebih menikmati keadaan. Dan kadang-kadang lihat anak anu menikah tuh cicing, teh kalah ke orang, teh kalah yang seri gini. Jadi lebih ke lucu gitu, tanya mereka kok sedang saum, sedang puasa, tapi kok seagresif itu gitu. Jadi lebih ke dinikmati aja. Jadi timbullah, walaupun mungkin kita sabarnya lagi maksa, kitanya disabaran dipaksakan, tapi ketika kita lebih menikmati peran kita sebagai guru TK, jadi sebuah hiburan gitu Bu. Jadi kita belajar sabar, dapat nilai plusnya juga, kita dapat hiburan. Maka dari itulah guru TK walaupun kelihatannya emang musingkeun anak-anak, nah tapi bisa hahihi gitu di balik karyotannya itu. Jadi itu Bu, jadi intinya kalau menurut saya sendiri ya, yang saya lakukan adalah dengan lebih menikmati peran kita gitu, menikmati keadaan gitu. Itu aja mungkin. Ya pengalaman dikit, pengalaman aja gitu. Iya betul ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi mencintai profesi kita ya Bu ya. Gitu. Bagaimana Ibu dari TK Lukman Al-Muhakim? Sudah cukup? Cukup Bu, Atau ada yang terima ingin kasih. menambahkan lagi? Cukup ya Bu? Ya baik, untuk pertanyaan kedua silakan kepada Ibu Mimin untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana waktosna, hapuntenna Ibu panginten sami abdi oge nanya ya sekedar mengungkapkan isi hati tentang keikhlasan. Kieu panginten Bu, kan orang di awal ogenan tos diniatan ya janten guru teh panginten eta tos kahoyong urang, berarti tos tiasa nampi karena sagala rupi nu bakal terjadi ketika anak itu bukan kelainan dari hal yang lain ya, seperti tadi yang dikatakan oleh TK Al-Lukman ya, sami di SD ogenan pangintennya aya anu teu daek cicing, aya nu lah nu kumaha we seueur pokona nama macamna. Nah, ketika kita sudah punya niat ikhlas dari rumah untuk memberikan suatu pelajaran kepada anak, tapi pas dugi ka sakola teh keikhlasan eta teh berubah Bu. Datos dileuleyan murangkali kalah ka asa beuki dileuleyan. Bade dikerasan emut ayeuna teh nuju sasi saum. Tapi eta anak teh mani ngujinana teh ya Allah, mani subhanallah we pokona. Nah, bagaimana keikhlasan kita selanjutnya Bu? Apakah ikhlas kita itu akan menjadi ibadah pada situasi sekarang yang lagi puasa, ataukah ikhlas kita itu hilang dengan begitu saja? Manawi ta eta kumaha Bu? Sakitu panginten patarosan ti simkuring, hatur nuhun. Ya, terima kasih kepada Ibu Mimin.
silahkan kepada Ibu Nina. Mau langsung dijawab, Bu? Ya, sekedar. Atur nuhun Ibu Mimin, pertarosanana salaras nama eta pertarosan teh sami abi ogenan gitu. Sami abi ogenan gitu. Ti Bumi mah menitos saged dan lain sebagainya pasumping ka sakola. Gitu ya. Aya we kitunya sesuatu. Pertarosan teh apakah ketika keikhlasan kita berubah gitu, apakah ikhlas eta hilang gitu atau napi henteu gitunya gitu. Upami naroskeun hilang sareng henteuna gitu ya, karena nilai keikhlasan itu kan hanya Allah yang tahu ya Bapak Ibu, nilai keikhlasan itu. Tetapi saya yakin bahwa Allah itu tidak mengakumulasi nilai. Ente sapertos urang geuning nilai teh diakumulasi. Nilai harian ini ditambah dibagi gitu ya. Nah, Allah itu tidak mengakumulasi nilai. Allah itu menilai pada saat itu gitu. Pami Ibu nuju ti bumi ya bade angkat ikhlas terus dinilai ku ikhlas. Sumping ka sakola kadar ikhlasna menurun, nilainya turun. Nu eta tapi nu tadi metos kacatet gitu ya. Jadi insya Allah Ibu, insya Allah mudah-mudahan kita berharap bahwa nilai keikhlasan kita itu tidak hilang serta-merta begitu saja gitu ya. Apalagi upami ku urangna saenggalna emut urang teh gitu, saenggalna dilereskeun itu niat urang teh gitunya, ditobatan dilereskeun gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap keikhlasan, nilai keikhlasan itu tidak hilang gitu ya. Kita panggilkan di abdi mangga bilih tinu sanes. Iya, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan? Pak Roni, ayah Pak Roni, bilih bade naroskeun. Oh, abi bade naroskeun, Bu. Mangga. Assalamualaikum Bilih bade nambihkeun heula Bu Rosa, bilih bade nu nambihan heula. Pak Yosef. Bilih bade Pak Yosef nambihan. teu Pak Yosef Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng tepang Pak Yosef. Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah temanya sungguh menarik sekali karena memang inilah sebetulnya PGRI mengkaji itu seharusnya ini mengarah ke tugas profesional kita sebagai guru. Yaitu salah satunya diantaranya adalah muhasabah diri, yaitu semacam introspeksi diri terhadap diri kita sebagai guru. Yang kaitan dengan keikhlasan tadi, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa komitmen kita jadi guru itu adalah sudah dari awal gitu. Ketika kita masuk ke sekolah keguruan juga itu sudah punya niat yang ingin jadi guru. Makanya untuk menjaga keikhlasan tersebut, mau apa yang terjadi dalam prosesnya itu kembali ke niat yang utuh. Ketika kita niatnya utuh mau jadi guru, apapun yang terjadi, hal apapun yang menghalangi kita, kalau niatnya insya Allah mau jadi guru, saya yakin tidak akan perubahan. Masalah keikhlasan itu, betul bahwa keikhlasan itu bukan dinilai oleh diri kita, karena niat kita itu tidak tahu, hanya kita yang tahu. Makanya pertanggungjawabannya itu ketika niat kita utuh mau jadi guru, ya niatkan ibadah. Dengan niat ibadah itu insya Allah hal-hal yang menghalangi tentang proses jadi guru dari awal sampai akhir insya Allah akan terjadi. Karena motivasinya sudah jelas bahwa saya harus jadi guru. Apalagi mari kita ciptakan, saya pernah membuat sebuah kajian waktu di Anahar melalui gerakan sekolah menyenangkan, bahwa kita itu harus menjadi guru idaman yang
selalu waras gitu. Selalu waras, sehingga dengan menjaga kewarasan kita, apapun halangan dan gangguan yang terjadi pada diri kita, insya Allah. Ya tentunya kalau kita mau tetap kapah jadi guru, ya jadilah guru yang memiliki kewarasan berpikir untuk murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yosep yang telah menambahkan pertanyaannya. Pak Roni, janten iya? Janten, Bu. Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi menerangkan 10 hari pertama ada rahmat, nanti terus pengampunan. Yang saya ingin tanyakan, Bu, ini kan khusus bagi orang yang berpuasa. Sedangkan yang namanya istri mungkin kan ada halangan ya, Bu ya. Jadi perbuatan apa yang dilakukan istri agar sesuai dengan orang yang berpuasa hari 10, 20 dan selanjutnya. Itu, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Atas bagian Abi ya. Mangga, Bu. Ibu Rata. Mangga, Ibu. Meni asanunya lira. Tak acan di wilujengkeun oge unitos nyerobot hapun tenang. Pertarosan Paroni tadi bagaimana di apa sih fase-fase Ramadan itu ya. 10 hari pertama adalah kasih sayang, 10 hari pertengahan adalah magfirah, dan 10 hari terakhir adalah itqu minan nar itu ya. Bagaimana gitu ya, itu kan bagi orang yang puasa katanya gitu ya. Bagaimana bagi perempuan yang sedang berhalangan gitu ya, gitu. Di sana itu kan bukan bagi orang yang berpuasa ya. Jadi pembagian fase pada bulan puasa, bukan bagi orang yang berpuasa. Nah, gitu ya, di garis bawahi. Jadi bukan fase untuk orang yang berpuasa, tetapi fase atau marhalah pembagian hari di bulan puasa. Baik itu orang muslim yang berpuasa, orang muslim yang tidak berpuasa karena uzur tentunya. Nah, ini pahalanya maksudnya Pak Roni ya? Ya, iya betul. Nah, ya pahalanya gitu. Atau berkesempatan tidak kalau di pertengahan kali ini berkesempatan tidak mendapatkan magfirah Allah gitu ya, tentu ya Pak Roni ya, gitu. Karena perempuan yang sedang uzur itu sama saja gitu, sapertos kita analogikan ya kepada sholat Jumat gitu ya. Pameget anu sholat Jumat dapat pahalanya sekian. Nah, atuh istri kumaha gitunya, tekenging pahala sholat Jumat, istri ge kenging pahala sholat Jumat, naon nyadiakeun anu saata sholat Jumat, pahalana sami sareng anu sholat Jumat. Begitupun di bulan puasa, kita para istri yang sedang berhalangan itu ada amalan-amalan tertentu. Beristighfar itu kan tidak harus bersih dari hadas ya. Mohon ampun kepada Allah itu tidak harus punya hadas. Karena ibadah itu bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, bukan hanya membaca Al-Quran. Ibadah itu segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita dari mulai mata kita terbuka sampai mata kita kembali menutup, itu merupakan ibadah gitu. Diniatkan dari awal paginya, dari bangun tidurnya, diniatkan bahwa pada hari ini kita akan beribadah gitu ya, diniatkan. Jadi yang dihisab itu kan bukan hanya ibadah mahdoh saja, ibadah goer mahdoh, berbicara dengan orang, bersosialisasi kepada orang, berdagang,
bekerja dan lain sebagainya, itu merupakan ibadah. Jadi pahalanya akan sama insya Allah dengan orang-orang yang berpuasa. Kita yang sedang tidak berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama. Apalagi kita menghormati orang-orang yang berpuasa. Begitu ya. Jadi di garis bawahi bahwa bukan tadi yang 10 hari pertama itu bukan hanya untuk orang yang berpuasa, tetapi pembagian itu untuk pembagian waktu di bulan Ramadan. Gitu ya Pak. Begitu Bapak. Pak Roni, barangkali sudah dipahami atau yang lain bisa menambahkan Pak. Saya yakin ini banyak ustadz ustazah yang hadir di sini bisa membantu, karena keterbatasan keilmuan saya bisa dibantu lagi untuk menjawab hal-hal yang urgent, yang masalah peribadatan itu takutnya nanti malah saya salah gitu. Boleh diluruskan ya. Bagaimana Pak Roni? Sudah cukup Puas jawabannya? sekali, puas sekali ya Tur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dikarenakan sudah siang ya Bapak Ibu, saya akan simpulkan pada kajian subuh kali ini. Kesimpulannya adalah muhasabah di bulan Ramadan adalah momen memperbaiki niat, mengajar bukan sekedar profesi, tetapi ladang amal jahiliyah. Setiap huruf yang kita ajarkan, setiap akhlak yang kita tanamkan, akan terus mengalir pahalanya bahkan ketika kita sudah tiada. Guru yang dirahmati Allah adalah guru yang mengajar dengan ikhlas karena Allah, bersabar menghadapi karakter murid, terus belajar dan memperbaiki diri, dan menjadikan kelas sebagai ladang dakwah dan cinta. Alhamdulillah kajian subuh hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat, menambah iman dan amal kita di bulan suci Ramadan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga bulan suci Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Ya, ini pantun Ramadan penuh berkah. Doa belum Bu? Wajah berseri. Kajian subuh selesai alhamdulillah. Moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas, Bu. Boleh dibalas. Balas sok Pak Asep lah. Iya. Pak Yosef pilih bade Siap. balas pantun. Terima kasih. Manit sokoyong Kita- eta ngabalas pantun abdi Pak Kita Yosef. akhiri berbalas pantun ya, meskipun temanya tetap introspeksi diri ya. Siap. Di Jawa Timur ada kota Kediri. Cakep. Sungguh indah alam di sana. Cakep. Guru kaji dengan musabahah diri. Muhasabah. Jadi guru idaman murid yang bermakna. Terima kasih. Baru doa saya. Bacaan doa. Masing-masing mudah Bu. Satu nuhun Pak Yosef. Mangga. Baik, saya kembalikan kepada Ibu MC, pada Ibu Pera, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah telah kita simak bersama penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga menjadi ilmu yang membawa perubahan kebaikan dalam hidup. Ya, akhir. Untuk menutup kajian subuh pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapak Yuyun Supriyatna SPDI, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda yuwafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqun thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Sudarma dan pendekatan. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian rangkaian acara kajian subuh Ramadan pada pagi hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dalam kajian atau Zoom yang selanjutnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.